33% lebih tepatnya ya year to date penurunan IHSG kita. Dan kalau kita lihat memang saya melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh baik itu OJK ataupun Bursa Efek Indonesia sebenarnya sudah sangat tepat sekali ketika membatasi penurunan menjadi 5%, auto reject bawahnya pun trading halt dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah sangat tepat sekali, sehingga saya melihat itu cukup efektif dalam membatasi kita lihat panic selling yang terjadi ya. Dan saya memang melihat secara valuasi juga sebenarnya IHSG kita relatifly memang sudah berada di level yang cukup murah. Kalau kita lihat sebenarnya valuasi IHSG kita saat ini itu di angka hampir minus 4 dari standar deviasi rata-rata PI sejak 2009, jadi 10 tahun lebih ya. Jadi valuasinya memang sudah sangat murah, walaupun memang kalau kita lihat apakah ini akan menjadi sinyal bahwa IHSG kemudian akan kembali bergerak reversal menuju fase bullish, saya melihat memang belum ada tanda-tanda ke arah situ, karena kalau kita lihat kan sentimen negatif ini mayoritas memang datang dari isu corona itu sendiri ya. Jadi dan kita lihat memang belum ada tanda-tanda bahwa virus ini akan ditemukan antivirusnya dalam jangka waktu yang cukup dekat. Dan saya melihat memang katalis yang ditunggu oleh para investor ini bagaimana sikap pemerintah bisa dengan efektif dan segera untuk melokalisasi lah penyebaran dari virus ini, sehingga penyebarannya sendiri bisa dibatasi atau di-contain ya. Artinya murni terhadap seperti apa sikap pemerintah dalam menangani corona ini, dan ini ya tentu akan mempengaruhi bursa IHSG begitu. Tapi kalau kita lihat dari bursa AS sendiri, ini juga masih berada di zona merah begitu. Dan ini spillover-nya kira-kira sampai kapan untuk IHSG? Ya tentu spillover-nya kita melihat pertama dari sentimen dari global itu sendiri ya. Selama kalau kita lihat tekanan masih ada di sentimen global, terutama dari sisi harga minyaknya juga masih terus mengalami penurunan, kita tentu akan terkena dampak negatif ya. Kedua, kalau saya lihat tadi ya, momentum nanti IHSG yang dapat diperhatikan oleh investor adalah bagaimana reaksi pemerintah itu bisa sangat cepat sekali dan cukup efektif sekali untuk melokalisasi penyebaran itu sendiri. Tadi sempat dikatakan bahwa fatality rate-nya cukup tinggi, relatif sangat tinggi sekali gitu ya. Walaupun memang kalau dari sisi angka relatif kita masih relatif cukup rendah. Tapi jangan lupa bahwa kita ini termasuk yang kategori penyebaran gelombang kedua ya, bukan gelombang pertama. Jadi waktu penyebaran sendiri kita memang agak terlambat kan dibandingkan negara lain. Jadi saya melihat bahwa yang akan diperhatikan tentu ini adalah langkah pemerintah untuk melokalisasi dari penyebaran virus ini. Karena kalau bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, GDP dan lain sebagainya, saya melihat investor sepertinya sudah mulai memprice in lah ya, bahwa efek corona ini tentu akan mendowngrade angka pertumbuhan GDP. Bahkan dari pemerintah sendiri sudah mengakui itu. Bank Indonesia kan sudah merevisi pertumbuhan GDP kita di 2020. Jadi call-nya sebenarnya bagaimana nanti pemerintah bisa dengan cepat sekali dan dengan efektif sekali untuk melokalisasi virus ini. Anda menjadikan penanganan dari pemerintah ini tadi poin kedua gitu. Poin pertamanya tetap saja sentimen global. Betul, artinya meskipun sekuat apapun pemerintah melakukan penanganan terhadap corona di dalam negeri, kalau sentimen globalnya juga masih di zona merah begitu, artinya ini tetap akan berimbas buruk terhadap IHSG. Betul, karena memang kalau kita lihat porsi investor asing dan investor lokal di Indonesia, sebenarnya memang harus diakui masih banyak porsi investor asing. Jadi kalau kita lihat kan bahkan sebenarnya penurunan selama lebih dari 30% dari awal tahun IHSG itu sebenarnya didominasi oleh nilai jual asing yang dari awal tahun sampai dengan sekarang di IHSG saja itu di angka saya tercatat 10 triliun lebih. Jadi memang kalau kita lihat sentimen pergerakan dari investor asing ini mau tidak mau itu dapat menjadi katalis terbesar bagi pergerakan IHSG.